Oke, selamat datang di podcast Ngopi, Ngobrolin Pandemi. Podcast ini adalah salah satu program kerja dari peserta kerja kuliah nyata Universitas Hasanuddin di Gelombang 105 wilayah Maros. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan tulisan dari Risa Herdehita Putri yang terbit di Historia ID pada 4 Juni 2020 yang lalu. Tulisannya menarik. Dia menulis tentang haji terganggu pandemi, dan itu juga judulnya. Haji terganggu pandemi. Sejarawan abad pertengahan, Badruddin Mahmud Al-Aini menulis tentang wabah yang menyerang Mekah dalam Ik al-Juman fi Tarik al-Zaman. Dikutip sejarawan Amerika Serikat, Michael Walters Dawes dalam The Black Death in the Middle East, bahwa Al-Aini mencatat pada 1348 sampai 1349 wabah maut hitam menyerang Mekah. Epidemi itu mungkin dibawa oleh lalu lintas haji. Akibatnya, sejumlah besar jemaah haji menjadi korban. Kemudian, Ibnu Abi Hajalah dalam Daf al-Nikmah mencatat bahwa banyak siswa dan penduduk di Mekah juga binasa. Kondisi itu menjadi perbincangan para cendekiawan Muslim pada masanya, karena Nabi Muhammad SAW menjanjikan bahwa tidak akan ada wabah yang bisa masuk ke kota suci Mekah dan Madinah, dan merupakan keajaiban wabah itu sampai ke Madinah. Maka mereka pun percaya kalau wabah menjangkit Mekah karena ada pelanggaran dengan keberadaan orang-orang kafir. Itu kata Oman. Menurut dia, interpretasi itu berdasarkan penyebutan wabah penyakit dalam bahasa Arab, yakni ta'un, yang arti harfiahnya adalah jin. Ada beberapa hadis yang menyebut wabah penyakit ta'un tak akan bisa memasuki Madinah. Sampai abad ke-14, Madinah tidak tersentuh wabah, sedangkan Makkah sudah terjangkit. Tapi sekarang kita tahu, dia bicara soal konteks masa ini. Di Madinah juga ada yang positif COVID-19. Jadi ini perlunya reinterpretasi teks keagamaan. Kata Oman, apa berarti hadis Nabi ini keliru? Saya percaya tidak. Yang belum sampai itu adalah penafsirannya kita. Terganggunya haji akibat pandemi juga dicatat oleh Muhammad Al-Manjibi Al-Hambali atau Muhammad bin Muhammad Al-Manjibi. Dia adalah ulama Suriah Utara abad ke-14. Dia menjadi saksi saat wabah maut hitam atau Black Death merebak di wilayahnya pada Rajab 775 Hijriah. Kalau di Masehi kan itu 1373 Masehi. Lalu meningkat menjelang akhir Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, kemudian menurun pada Muharram tahun berikutnya. Berapa bulan itu? Rajab, Syahban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Kata Oman, waktu itu haji terganggu. Oman menyebut, pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20, kegiatan haji pun menjadi salah satu penyebab merebaknya pandemi. Bukan hajinya, tapi aktivitas haji sebagai sebuah kebudayaan. Selain maut hitam, wabah kolera juga merenggut nyawa ribuan jamaah haji dalam beberapa tahun sepanjang abad ke-19. Menurut sejarawan F.E. Peters dalam The Hajj, The Muslim Pilgrimage to Makkah and the Holy Place, kendati sudah lama ada di India, kolera tak dilaporkan merebak keluar anak benua. Sampai pada 1817 dan 1823, kolera muncul di pelabuhan-pelabuhan pulau di sekitar Samudra Hindia. Tulis Peters, itu dimulai di India pada 1817. Penyakit ini pun menyebar ke seluruh dunia. Pada 1831,
kolera merebak pertama kali di Mekah. Sejak saat itu, hingga abad ke-20, kolera hampir selalu muncul di kota suci umat Islam itu. Peters menyebut, epidemi kolera tahun 1865 dibawa oleh jemaah haji dari Jawa dan Singapura. Sepertiga diantaranya tewas selama haji. Tercatat, wabah telah membunuh 15.000 dari 90.000 jemaah. Banyaknya. Kolera lalu menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Amerika Serikat dan Eropa, dengan 2 juta kematian. Kolera kemudian tersebar melalui kapal-kapal yang membawa jemaah haji ke terusan Suez. Saat itu, mereka melaporkan kepada pihak berwenang setempat bahwa tidak ada penularan penyakit. Padahal, sejak meninggalkan Jeddah pada bulan Mei, lebih dari 100 mayat dibuang ke laut. Pada Juni, kolera mengamuk di Alexandria. Sebanyak 60.000 orang Mesir meninggal dalam 3 bulan. Pada bulan yang sama, kolera mencapai Marseille, Prancis. Kemudian, sebagian besar kota di Eropa. Pada November 1865, kolera dilaporkan berjangkit di New York, tulis Peters. Menurut Ken Chitwood, dalam Hajj Constellation would not be the first plague, war, and politics disrupted pilgrimage long before coronavirus. Yang termuat di The Conversation, wabah kolera di kota suci Makkah dan Madinah pada 1858 sampai memaksa ribuan orang Mesir melarikan diri ke perbatasan Mesir di Laut Merah, di mana kemudian mereka dikarantina sebelum diizinkan kembali. Kolera menjadi ancaman abadi untuk sebagian besar abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ancaman itu sering mengganggu pelaksanaan haji. Bahkan, dengan begitu banyak wabah dalam rentutan kejadian yang begitu cepat, haji sering terputus sepanjang pertengahan abad ke-19. Oman menduga transmisi wabah kolera di Asia Tenggara terjadi melalui jamaah haji. Karenanya, pada masa itu haji dianggap sebagai kegiatan yang membahayakan. Karena memang sangat fatal, kata Oman. Dari kerumunan, penularan terjadi. Persebaran wabah ini sangat terkait aktivitas keagamaan. Jadi kala itu memang demikian. Dan demikian pula pembacaan tulisan Haji Terganggu Pandemi Mesti Berakhir. Sekian podcast kali ini. Jaga kesehatan dengan berolahraga, juga makan makanan bergizi seimbang. Sering-sering cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Sampai jumpa di ngobrolin pandemi selanjutnya. See you.